Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro bertekad untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, peduli, dan adil dalam segenap diri mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. KKN Universitas Diponegoro diatur dalam Peraturan Akademik Nomor 15 Tahun 2017 Bab 7 mengenai kuliah kerja nyata Pasal 19 yang terdiri dari 6 ayat. Tema KKN kali ini ialah Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN kali ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. Hai, perkenalkan saya Rosvalina dari Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Gembyang, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gembyang memiliki luas wilayah 165,350 hektar dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Rembul, sebelah timur berbatasan dengan Desa Penusupan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menjagong, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Datar, Kecamatan Warungpring. Permasalahan wilayah. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 terjadi pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019 hingga kemudian tersebar ke beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Per 8 Agustus 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 3,64 juta orang. Di Jawa Tengah berjumlah 415.146 orang. Sementara di Pemalang, kasus positif COVID-19 sejumlah 10.345 orang. Permasalahan yang ada di Desa Gembyang terkait pandemi COVID-19 ini masih banyak warga yang belum menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Selain itu, kurangnya pengetahuan warga desa mengenai bahaya virus corona yang dapat menular antar manusia sewaktu-waktu. Kemudian, permasalahan terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs adalah masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan desa. Jadi, ini salah satu saluran irigasi yang digunakan warga untuk mengaliri persawahan dan kebun jagung. Terlihat masih ada beberapa sampah yang ada di saluran tersebut. Selain sampah yang ada di saluran irigasi, beberapa warga juga terlihat masih banyak yang membakar sampah plastik. Padahal kandungan karbon monoksida yang ada dalam sampah yang dibakar dapat menyebabkan hemoglobin sulit mengikat oksigen hingga dapat menyebabkan kematian. Permasalahan berikutnya ialah masih banyak warga yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan data desa yang diperoleh, hanya ada 106 orang lulusan D1 sampai dengan D3 dan 89 orang lulusan S1 sampai dengan S3. Maka dari itu, warga desa perlu diberi arahan mengenai pentingnya pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Potensi wilayah. Dengan lahan persawahan yang cukup luas, tak heran banyak warga desa yang berprofesi sebagai petani. Beberapa tanaman pangan hasil pertanian di Desa Gembyang meliputi padi dan palawija seperti jagung dan ubi.
Beternak juga merupakan salah satu kegiatan warga desa Gembyang yang akhirnya menjadi profesi. Berdasarkan data desa, ada sekitar 500 ekor jumlah ayam kampung yang diternak, sedangkan untuk peternak kambing ada 100 ekor dan untuk peternak sapi ada 50 ekor. Selain bertani dan beternak, beberapa masyarakat desa Gembyang memiliki usaha kerupuk yang diproduksi sendiri oleh warga. Salah satu jenis kerupuk yang diproduksi adalah kerupuk K-pop atau kembang produk of Pemalang khas Duku Cengis, desa Gembyang. Kerupuk K-pop merupakan sebuah produk makanan yang dikenalkan oleh sekelompok mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2018 lalu. Selain kerupuk K-pop, kerupuk lain yang tak kalah enak yang diproduksi di desa Gembyang adalah kerupuk gadung. Gadung merupakan salah satu jenis ubi jalar yang beracun. Gadung mengandung racun atau zat alkaloid yang biasa disebut dengan Dioscorin atau C13H19O2N yang dapat menyebabkan pusing dan mual-mual. Namun siapa sangka, ternyata ubi ini dapat diolah menjadi olahan kerupuk yang enak dan aman dikonsumsi walaupun harus melalui proses yang cukup panjang dalam pengolahannya. Di desa Gembyang juga terdapat objek wisata Kali Bakung yang berada di Dusun Bakung, desa Gembyang. Objek wisata ini menawarkan permainan air river tubing atau disebut dengan Donald Boat, yaitu salah satu wisata air dalam bentuk pengarungan sungai dengan memakai ban dalam kendaraan. Ongkos sewa ban yang ditawarkan mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp5.000 saja. Selain Donald Boat, di objek wisata ini juga terdapat pemancingan ikan. Pada kesempatan KKN kali ini, saya mengusung program terkait COVID-19, yaitu pembuatan disinfektan dari bahan alami. Mengingat desa Gembyang kaya akan hasil sumber daya alamnya, maka saya berinisiatif untuk mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah daun sirih dan jeruk nipis yang dapat dimanfaatkan menjadi disinfektan. Disinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati seperti meja, wastafel, handphone, dan lain-lain. Penggunaan disinfektan sangat direkomendasikan ketika terjadi epidemi penyakit, bahkan seperti saat ini terjadi pandemi COVID-19, karena dapat memperlambat penyebaran penyakit atau dapat memutus mata rantai penyebaran penyakit. Daun sirih dipilih karena selain mudah didapatkan, daun sirih juga memiliki kandungan senyawa saponin dan flavonoid yang dapat merusak protein sel bakteri. Jeruk nipis memiliki efek antimikroba yang dapat menghambat beberapa mikroorganisme. Karena kandungannya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri inilah, daun sirih dan jeruk nipis cocok dibuat menjadi disinfektan. Kemudian untuk program kerja terkait SDGs yaitu sosialisasi dan edukasi narkoba.
Program ini diusung karena faktanya kasus narkoba di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pemalang, selama pandemi ini cenderung meningkat. Berdasarkan informasi dari gatra.com, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pemalang meningkat selama pandemi ini. Menurut Kapolres Pemalang AKBP Roni Tri Prasetyo Nugroho mengungkap sejak Januari hingga Oktober 2020, pihaknya mengungkap 28 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari puluhan kasus itu, 35 pelaku ditangkap. Kedua program kerja ini dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 23 Juli 2021 secara door-to-door ke rumah-rumah warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan kedua program ini dilakukan dengan media brosur dan poster, di mana di masing-masing brosur dan poster tersebut tertera QR Code atau link video pemaparan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Testimoni warga. Jadi saya terima kasih jadi tahu apa yang Mbak sarankan, membuat apa ini desain standar ya, buat sendiri juga cari tahu, bahan-bahannya juga gampang, gampang. Jadi ya sangat membantu sekali lah. Nanti bisa dipraktikkan ya Bu? Ya bisa, insyaallah. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitriana Siti dari kelas 3 SMA. Saya akan memberikan kesan dan pesan dengan adanya sosialisasi narkoba. Dengan adanya sosialisasi narkoba ini, saya remaja Desa Gembyang menjadi lebih tahu tentang narkoba serta dampak negatifnya, sehingga menjadi lebih mawas diri dan menjaga pergaulan. Terima kasih kepada kakak KKN yang telah memberi ilmunya mengenai narkoba dan dampak negatifnya ini. Saya berharap setelah ada sosialisasi ini, para remaja khususnya di Desa Gembyang menjadi lebih bisa menjaga diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti misalnya dengan mengaji bersama, belajar bersama, melakukan kegiatan menggalang dana, dan kegiatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.